Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dalam acara Cahaya Pagi dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai dalam pembahasan kitabun nikah sampai pada akdun nikah, akad nikah. Akad nikah itu sering disebut dengan ijab dan qabul. Akad nikah adalah ijab dan qabul, dan bahkan ijab dan qabul itu adalah rukunnya akad nikah. Tidak dikatakan akad nikah kalau tidak terpenuhi keduanya. Ada ijab tok, nggak ada qabulnya. Nah, maka itu bukan akad nikah. Nah, itu. Nah, ini pembahasannya. Jadi, akdun nikah, akad nikah. Akad nikah gitu, atau ijab dan qabul itu apa? Ijab itu adalah ucapan wali kepada calon suami untuk menikahkan putrinya atau wanita yang dibawa perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki itu. Nah, itu disebut dengan ijab. Gitu. Qabul adalah penerimaan calon suami atas akad atau atas ijab tersebut. Aku terima nikahnya. Nah, jadi gampangnya ungkapan itu gitu, yang di negeri kita dibaca lengkap atau seperti yang sangat masyhur gitu ya. Aku terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan gitu, dengan mas kawin sekian atau dengan mas kawin ini dan ini dibayar kontan. Nah, biasanya gitu, itu namanya adalah qabul. Ucapan wali untuk menikahkan putrinya atau wanita yang dibawa perwaliannya dinikahkan kepada calon mempelai itu disebut dengan ijab. Jawaban calon mempelai laki-laki atas ucapan wali tersebut berupa saya terima. Nah, saya terima atau saya menerima gitu. Bahasa Indonesia kayak gitu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, itu disebut dengan qabul. Nah, ijab dan qabul ini disebut dengan akad nikah. Nah, siapa yang wajib mengijab? Aslinya yang wajib adalah wali yang menikahkan putrinya atau wanita yang dibawa perwaliannya, gitu, adiknya, ponakannya. Nah, siapapun yang dibawa perwaliannya yang wajib mengakadkan atau menikahkan itu adalah wali, dan boleh wali itu mewakilkan kepada siapa yang ia kehendaki untuk mengakadkan. Walinya tetap dirinya sebagai wali, tapi mewakilkan untuk mengijabkan.
untuk menikahkan. Yang di negeri kita, di Jawa khususnya, di Jawa Timur khususnya, di daerah saya khususnya, umumnya orang tua perempuan atau wali perempuan itu mewakilkan kepada ketua KUA untuk menikahkan putrinya wali tersebut dengan laki-laki. Nah, itu bukan wakil sebagai wali, tapi wakil untuk mengijabkan. Walinya tetap wali bapaknya atau yang asli itu. KUA yang diamanahi atau diwakili itu hanya wakil mengijabkan. Itu. Apa boleh diwakilkan bukan KUA? Diwakilkan siapa? Ustadz. Biasanya gitu. Kalau ada ustadz, biar ustadz yang mewakilkan atau yang jadi wakil untuk menikahkan. Nah, jadi itu boleh-boleh saja, siapa aja yang bisa boleh, siapa aja yang bisa untuk mengijabkan atau untuk mengakadkan itu boleh. Adapun walinya itu tidak boleh, walinya tuh wakil itu. Jadi walinya bukan saya sebagai bapak, tapi walinya saya wakilkan orang itu tidak boleh. Sebagai wali ya dia adalah walinya. Nah, itu tentang masalah akad nikah atau ijab dan qabul. Kita baca dulu yang diangkat atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Gitu. Akdun nikah, akad nikah. Ruknahu, kedua rukun akad nikah itu al-ijab wal qabul, yaitu ijab dan qabul. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada dua rukunnya maka sudah sah, sudah ada ijab dan sudah qabul, maka itu sudah sah. Itu. Wa yusyaratu li sihhatihi, dan ijab dan qabul ini itu sah apabila seperti di bawah ini, itu iznul wali, izinnya wali. Qala ta'ala fankihuhunna biizni ahlihinna, maka nikahkanlah wanita-wanita itu dengan izin ahlinya. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Fankihu, maka nikahkanlah hunna, wanita-wanita itu, biizni, dengan izin ahlihinna, ahlinya maksudnya adalah walinya. Tafsir dari ayat ini ada beberapa, yang diambil oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi ini adalah wakil wali untuk mengakadkan. Yang diambil oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab ini ayat ini diambil dari sisi wakil wali untuk mengakadkan. Coba perhatikan ya. Fankihuhunna, nikahkanlah wanita-wanita itu, biizni ahlihinna, dengan izin ahlinya wanita. Ahlinya wanita maksudnya adalah walinya wanita. Nah, jadi misal si X ini wanita, saya adalah walinya, entah kakaknya atau pamannya atau bapaknya, tapi perwalian dia itu di saya. Kalau saya bapak otomatis. Bisa jadi saya adalah kakaknya, kenapa? Karena bapak sudah meninggal. Nah, bisa jadi saya adalah pamannya. Loh, kenapa bapaknya? Bapaknya nggak ada, kakaknya nggak punya kakak. Nah, akhirnya saudaranya bapak, saya saudara bapaknya. Nah, itu. Nah, saya mewakilkan ke KUA. KUA, nikahkan wanita itu dengan izin saya. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Nikahkanlah wanita itu dengan izin walinya. Nah, itu diambil dari situ. Itu salah satu makna ayat ini yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi adalah itu. Nah, karena itu boleh wali itu mewakilkan untuk mengakadkan, mewakilkan kepada orang lain untuk mengakad. Tapi wali statusnya tetap sebagai wali. Tetap sebagai wali. Nah, wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha
ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mar'atin lam yunkihhal wali fanikahuha batil. Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil, dibaca 3 kali. Nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Gitu. Nah, jadi yang nikahkan harus wali. Adapun yang sekedar mengakadkan boleh diwakilkan. Gitu. Lah kalau tidak punya wali, yang jadi wali adalah hakim. Yang jadi wali adalah hakim. Nah, yang mengucapkan akad aslinya adalah wali, boleh diwakilkan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, gitu, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Gitu, hakim, sultan adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Lah kenapa tidak punya wali? Misalnya dia gitu, sebagai anak perempuan tidak punya saudara laki-laki. Nah, bapaknya sudah meninggal, bapaknya juga tidak punya saudara laki-laki. Kakeknya sudah meninggal, kakeknya juga tidak punya saudara laki-laki. Lah kamu walinya siapa? Gitu. Bapak saya sudah meninggal, saya nggak punya saudara laki-laki. Bapak juga nggak punya saudara laki-laki, kakek sudah meninggal, kakek juga nggak punya saudara laki-laki. Enggak, kalau gitu nggak ada kerabat laki-laki. Nah, terus gimana walinya? As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan, hakim, pemimpin adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Berarti wanita tidak punya wali pun, tidak punya wali asli pun, tidak boleh nikah sendiri. Gitu. Tidak boleh nikah sendiri. Gitu. Wanita harus dinikahkan oleh wali. Lah kalau nggak punya wali, hakim menempati tempat wali. Nah, jadi ijab dan qabul syaratnya adalah itu, izinnya wali. Apabila wali mengakadkan sendiri, ya tidak ada masalah. Kalau tidak mengangkat sendiri, maka izinnya. Yang kedua, harus ada saksi. Harus ada saksi. Gitu. Putrimu sudah saya nikahkan dengan si Z. Gitu ya. Nah, misalnya berkata kepada walinya yang mewakilkan. Nah, terus siapa saksinya? Itu sama itu saksinya. Nah, jadi ada saksi. Adapun nikah sendiri, syaratnya secara umum yang disebutkan oleh ulama 5, ada yang memasukkan mahar sehingga jadi 6. Adapun nikah sendiri, rukunnya nikah. Rukun itu harus terpenuhi, kalau nggak terpenuhi tidak sah. Nah itu, rukunnya itu 6, ada yang menyebut hanya 5. Kenapa kok beda? Yang satu ini ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan tidak rukun tapi wajib, yaitu mahar. Ya, kembali ya. Nikah sendiri rukunnya itu kebanyakan ulama menyebutkan 5 atau 6. Nah, 5 ini apa aja? Adanya calon suami istri, adanya calon mempelai atau calon suami istri. Ya kalau tidak ada, mau nikah sama siapa? Laki-laki dinikahkan dengan tanpa perempuan, nggak bisa ya. Perempuan itu mau dinikahkan dengan tidak ada laki-laki, ya tidak bisa. Makanya rukun itu bagian terpenting. Jika sampai salah satu rukun tidak ada, maka tidak terjadi, tidak terbentuk. Rukun Islam harus ada. Kalau nggak ada, maka tidak terbentuk Islam di dalam dirinya. Nah itu rukun nikah 1, calon 2 mempelai. Yang kedua wali harus ada, nggak ada walinya nggak bisa. Kenapa? Wanita tidak boleh nikah tanpa wali. Walinya wanita. Nah itu. Yang ketiga itu. Ijab. Yang keempat qabul. 2 ini adalah akad nikah itu. 2 ini adalah akad nikah itu. Nah kenapa enggak akad nikah? Nah jadi ya kalau itu disebutkan jadinya nanti
tinggal kurang gitu aja. Tapi karena ini sendiri-sendiri, ijab itu sendiri, qabul itu sendiri. Nah, akhirnya. Tapi kalau disebutkan jadi satu, akad nikah atau ijab qabul. Nah, jadi itu harus ada akad. Ijab dan qabul. Nah, dan yang kelima adalah saksi, dan kalau mahar dimasukkan, yang keenam adalah mahar. Kembali lagi. Gitu. Nikah itu tidak terjadi kalau 5 atau 6 ini tidak ada. Nikah tidak terjadi sehingga tidak terbentuk suami istri apabila 5 ini tidak ada. Apa 5 itu? Calon suami istri. Yang kedua, wali. Kalau tidak ada wali tadi diganti tetap dengan wali, walinya adalah hakim. Nah itu. Yang ketiga, akad nikah. Nah, harus ada akad. Kalau nggak ada akad, ya itu laki-laki itu perempuan. Nggak akan jadi pernikahan kalau nggak pakai akad. Nah, akad nikah ini kalau disebut satu ya tinggal nomornya berkurang. Kenapa? Karena akad nikah itu ada ijab, ada qabul. Ya. Nah, kalau itu disebut satu ya. Yang keempat harus ada saksi. Tidak sah nikah kalau nggak pakai saksi. Nah, dan yang kelima, kalau dimasukkan ke dalam rukun adalah mahar. Ada yang masukkan ke dalam rukun, kenapa? Karena tidak bisa tanpa mahar. Tanpa mahar nggak bisa. Gitu. Loh kan akad nikahnya sudah sah, iya, tapi mahar tetap harus ada. Meskipun belakangan, meskipun dihutang, meskipun kalau nggak ada harta, boleh dengan jasa. Nah, jadi kan kesimpulannya harus tetap ada, akhirnya ada yang memasukkan ke dalam rukun. Dan ada yang memasukkan tidak rukun, tapi wajib. Kenapa? Karena sudah sah akad nikah, sudah jadi suami istri, padahal maharnya belum disebut. Karena belum disebut pun boleh, akad nikah sudah sah, suami istri sudah sah, gitu. Maka tidak dimasukkan sebagai rukun. Ada yang gitu. Ini pendapat yang tidak masukkan sebagai rukun. Ya. Contohnya, Ali radhiyallahu an dan putri Rasulullah SAW Fatimah akad nikah sudah sah, sudah suami istri, tapi belum menyebut maharnya apa. Sudah dikasihkan atau belum maharnya? Menyebutnya aja belum kok. Maharnya apa itu aja belum kok. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, tatkala Ali radhiyallahu an menginginkan yang diinginkan oleh para suami kepada istrinya, Fatimah menolak. Kenapa? Karena belum mahar, belum ada mahar. Nah, menemui Rasulullah SAW, lalu menyampaikan, wahai Rasulullah, Ali menginginkan yang diinginkan oleh suami dan dia belum memberi mahar. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Ali radhiyallahu an, wahai Ali, kamu punya apa yang kamu gunakan untuk mahar? Menunjukkan bahwa maharnya belum disebut. Ditanya, kamu punya apa yang kamu gunakan untuk mahar? Ini, wahai Rasulullah, tidak sedang punya apa-apa. Sedang tidak punya apa-apa. Baju besimu dulu. Gitu. Nah, yang diambil pelajaran bahwa akad nikah sudah jadi suami istri, belum boleh berhubungan karena belum menyebut mahar. Nah, karena akad nikah sudah sah, ada yang mengatakan berarti mahar itu bukan rukun. Tapi karena harus, maka wajib. Pendapat yang lain, memasukkan rukun. Ya beda ungkapan aja. Gitu. Memasukkan mahar kepada rukun. Kenapa? Karena mau tidak mau, mahar itu harus ada. Nggak punya uang, jasa. Nah itu. Meskipun jasa itu misalnya mengajar ngaji. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena harus ada maka disebut rukun. Intinya kita sebutkan semuanya calon mempelai, 2 calon mempelai laki perempuan, wali, semuanya harus ada ya. Ujung-ujungnya semua harus ada. 2 mempelai, wali, akad ini disebut ijab dan qabul, saksi, dan mahar. Ya. 6.
Kemudian wali. Boleh ndak wali itu menikahkan wanita putrinya misalnya, adiknya misalnya, apabila kakaknya sebagai wali, gitu. Karena bapaknya sudah meninggal. Nah, terus laki-laki ini punya adik perempuan. Boleh ndak menikahkan anak perempuannya atau adik perempuannya atau ponakan yang di bawah perwaliannya dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin. Tanpa izin perempuan. Jadi misalnya ada seorang laki-laki ditanya, kamu belum menikah? Belum. Mau saya nikahkan dengan putri saya? Mau. Begitu ya. Nah, aku nikahkan kamu dengan putri saya X. Aku terima nikahnya. Nah, ini boleh apa enggak? Nah, pembahasannya di dalam Islam, wali wajib memberitahu kepada putrinya bahwa ia mau dinikahkan. Tapi seandainya belum diberitahu sudah dinikahkan, maka akad tadi itu juga sah. Sah di dalam Islam. Jadi misalnya setelah di perjalanan terus dibawa pulang menantunya, lalu berkata kepada putrinya, putriku, kamu sudah saya nikahkan dengan laki-laki ini, ya, dan saksinya ada. Nah, ini dua mempelai ada, wali ada, akad ada, saksi ada, mahar kalau belum disebut tinggal disebut, kalau sudah disebut ya tinggal diberikan. Nah, lengkap sudah ya. Nah, sah, nggak pakai akad lagi. Kenapa? Karena meskipun tadi belum diberitahu itu sah. Tapi kalau si perempuan itu nggak mau, punya hak fasakh, punya hak gagal. Nggak jadi, gitu. Batal nikahnya, kenapa? Karena ternyata putrinya tidak mau. Tapi kalau mau, akad tadi sudah sah. Nah, karena itu hukum wajib di sini tidak sampai merusak akad nikah. Berarti wali menikahkan putrinya tanpa izin, hukum akadnya sah. Ada kewajiban yang belum dilakukan apa? Memberitahu putrinya. Ia mau apa enggak? Enggak apa-apa, menyusul diberitahu. Nah, jadi itu. Nah, setelah diberitahu, cocok, maka akad yang tadi disaksikan orang itu sudah sah, sudah jadi suami istri. Tapi kalau enggak mau, maka fasakh. Namanya fasakh. Gitu. Nah, kalau di dalam transaksi jual beli, fasakh itu ada masanya, misalnya masa khiyar, di masa khiyar itu enggak jadi aku tak kembalikan barangmu, uangku tak nah, jadi kayak gitu. Jadi akad jual belinya enggak jadi, ini akad nikahnya enggak jadi. Nah, jadi itu ada bab sendiri nanti di dalam masalah fasakh. Nah, intinya bahwa wali itu wajib memberitahu putrinya atau wanita yang di bawah perwaliannya apabila mau dinikahkan. Tapi kalau sudah duluan dinikahkan belum diberitahu, itu pun hukumnya sah. Nah, salah satu dari pembahasan tadi itu diangkat oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badawi dalam kitabnya, kita baca sekarang. Wujub isti'dzanil mar'ati qabla zawaj. Wanita yang mau dinikahkan wajib untuk diminta izinnya. Wajib untuk diminta izinnya, gitu. Apa maksudnya? Wali berkata kepada putrinya, kamu saya nikahkan dengan laki-laki itu ya. Nah, kalau putrinya itu mengiyakan ya berarti iya, kalau enggak. Nah, itu. Nah, tadi itu kalau belum izin sudah dinikahkan, akad itu sah. Kalau cocok, maka sudah selesai urusan. Kalau nggak cocok, fasakh. Nah, idza kana la nikaha illa biwaliin. Jika sudah difahami, wanita tidak boleh nikah tanpa wali. Ya. Fa innahu yajibu 'alal wali isti'dzanu man fi wilayatihi minan nisa qabla zawaj. Maka wali wajib izin kepada wanita yang dibawa perwaliannya untuk dinikahkan
sebelum dinikahkan. Wala yajuzu lahu ijbarul mar'ati 'ala zawaj, dan tidak boleh putrinya atau adiknya atau wanita yang di bawah perwaliannya dipaksa untuk menerima. Illam tardha, jika dia tidak mau, tidak boleh dipaksa. Fa in aqada 'alaiha wa hiya ghairu radiyah falaha faskhul aqdi. Jika diakadkan padahal dia ndak rela, dan sudah kadung diakadkan padahal dia ndak setuju, ndak rela, falaha faskhu al-aqdi, maka wanita itu punya hak fasakh, punya hak menggagalkan itu. Enggak sah nikahnya, gagal. Kenapa? Karena saya enggak setuju. Nah itu. Nah ini punya hak fasakh. Fasakh apa? Fasakh itu adalah menggagalkan atau merusak akad nikah. Cerai bukan cerai, khulu bukan khulu. Cerai itu suami menjatuhkan, kamu saya cerai, dan ada hukumnya, ada kaitannya dengan mas kawin, ada kaitannya dengan nafkah. Nah, khulu itu gugat cerai. Suami senang, cinta, tidak mau mencerai, tapi istrinya tidak mau terus. Akhirnya istrinya gugat cerai, ada bahasanya sendiri. Nah, fasakh itu merusak atau menggagalkan akad nikah yang sudah jadi. Nah, apabila wanita dinikahkan oleh walinya tanpa izin, terus setelah itu diberitahu tidak setuju, punya hak fasakh. Nah, An-Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW maqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, la tungkahul ayyimu hatta tustakmar. Janda tidak boleh dinikahkan oleh wanita kecuali janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya. Walinya janda tidak boleh menikahkan janda ini dengan laki-laki lain hatta tustakmar, sampai walinya didorong oleh janda untuk menikahkan. Itu. Dia sudah janda, sudah pernah punya suami, dia kepingin nikah lagi apa enggak, wali nunggu sampai Pak atau Kak atau Mas, ya, tolong nikahkan saya dengan itu. Nah, kalau gitu baru itu. Wala tungkahu al-bikru hatta tusta'dzan. Adapun gadis, maka tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya. Nah, jadi kalau gadis, walinya yang berperan, tapi wahai wali, kamu pamit dulu. Gitu, minta persetujuan, minta izin dari gadis yang ada di bawah perwalianmu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idnuha, bagaimana gadis itu akan mengucapkan izinnya? Karena secara umum gadis itu malu, gitu. Qala antas kuta, jika dibilangin kamu saya nikahkan dengan itu, terus diam, maka diamnya itu berarti setuju. Gitu. Wa an Hasna binti Hudamin Al-Ansariyah, dan dari Hasna binti Hudam Al-Ansariyah, sahabiyah Ansar, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyib. Bapaknya menikahkan Hasna padahal dia statusnya sebagai janda. Fakarihat dzalika. Nah itu, karihat dzalika. Ndak seneng Hasna gitu, dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang baru ini, gitu ya. Nah, maka fa'atat Rasulullah SAW, maka datang kepada Nabi SAW. Farad dan nikah, lalu Rasulullah SAW mengatakan nikahnya gagal. Nikahnya gagal. Nah, karena itu kalau janda jangan asal aja walinya cocok karena dia punya putri janda, terus dia sebagai bapak cocok dengan laki-laki, kamu saya ini kan angkah tua. Nah, jadi nggak boleh gitu. Jangankan janda, yang putri aja wajib izin kok. Nah itu, kalau sampai dinikahkan nggak izin, maka punya hak fasakh. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna jariyatan bikron, ada wanita yang gadis, atatin Nabi SAW,
datang kepada Nabi SAW, fadzakarat lahu anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Gadis yang datang kepada Nabi SAW ini menyampaikan dia telah dinikahkan oleh bapaknya dan dia nggak setuju. Dia tidak senang. Fa khayyarohan Nabi SAW, maka Nabi SAW memberi pilihan. Kamu kalau setuju, maka itu jadi suamimu. Kalau kamu tidak setuju, maka gagal pernikahan. Nah, ini namanya fasakh. Nah, jadi itu. Karena itu, seandainya wali itu langsung mengakatkan gitu. Apalagi yang diakatkan itu gadis, belum diomongin, tapi sudah ada laki-laki cocok, kamu saya nikahkan dengan putri saya X. Oh, aku terima nikahnya, gitu ya. Nah, habis itu dibawa pulang menantunya ini, terus dipertemukan, putriku kamu tak nikahkan dengan ini, berarti ini sudah jadi suamimu. Cocok, sah. Nggak cocok. Akad nikah tadi itu asalnya ada, tapi kalau kamu nggak cocok, maka kamu nyatakan, enggak, saya enggak mau dengan dia, sehingga gagal. Nah, kalau gitu berarti fasakh. Fasakh itu apa? Merusak atau menggagalkan akad nikah. Nah, itu. Lalu teks ijab dan qabul di dalam Islam. Teks ijab dan qabul di dalam Islam. Ya, diperhatikan. Seandainya laki-laki, terus putrinya itu ada di sampingnya, terus di depannya ada laki-laki dan ada saksi. Gitu. Lalu ngomong langsung, apalagi pakai jabatan tangan. Gitu. Atau ngomong langsung hanya berduaan. Aku nikahkan kamu dengan putriku ini. Seandainya gitu. Lalu si laki-laki yang di hadapannya tadi itu mengatakan qabiltu. Satu kata gitu toh, maka akad nikah itu sah. Coba diperhatikan ya. Kalau contoh seandainya saya gitu sebagai wali dari perempuan yang ada di samping saya. Perempuan ini adik kandungnya. Dan ada di perwalian saya karena apa? Karena bapak sudah meninggal, misalnya begitu. Lalu ada orang di depannya. Tidak pakai disebut namanya. Saya ngomong hanya berduaan. Aku nikahkan kamu. Kamu ini, kamu orang di masjid, orang di lapangan, atau kamu, saya berbicara dengan dia kok. Ya jelas orangnya. Aku nikahkan kamu dengan adikku ini. Ininya disebut ya. Dengan adikku ini. Loh. Kalau adiknya 100, tidak masalah yang disebut yang di sampingnya kok. Nah, aku nikahkan kamu dengan adikku ini. Gitu. Terus si laki-laki menjawab, qabiltu. Satu kata tok. Sah. Kenapa? Karena semua nikah tadi terpenuhi 5 hal. 2 calon suami istri ada, wali yang mengakatkan itu, yang mengijabkan, yang menikahkan ada. Akad ya aku nikahkan kamu, saya terima tadi ijab dan qabul, akad 3 gitu. Yang keempat saksi, kanan kiri saksi. Maksudnya kalau ada orang ya harus ada orang. Nah, maharnya Ali radhiyallahu anhu tadi itu sudah mau menggauli istrinya, belum menyebut mahar. Maharnya menyusul, tidak ada masalah, akad nikahnya sudah sah, lalu maharnya kan belum disebut. Ya kamu minta mahar apa, yang penting sama-sama setuju. Nah, gitu ya. Nah, coba sesingkat itu. Dan ini adalah mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat kuat dari Allah SWT. Dan dengan akad yang singkat ini, itu jadi suami istri, jadi gitu, 2 jiwa dalam banyak hal jadi satu. Dia sakit, dia langsung ikut terpanggil jiwanya. Ya. Nah, jadi itu. Dia ada urusan apa, langsung terpanggil jiwanya. Dia dicela orang, suaminya langsung, loh, itu istri saya, salah apa kamu cela? Dia disakiti orang, dia, nah, sudah jadi satu.
Nah, tapi yang pelajaran kita di sini adalah sighatul akdi, ungkapan akad di dalam Islam. Tidak harus 2 baris dibaca dihafal, tidak harus bahasa Arab. Nah, terus praktek di daerah kita itu membaca akad atau membaca ijab atau membaca qabul kalau sampai terputus bernafas, banyak KUA dan orang-orang sekitar mengatakan, wah, ndak sah diulang. Jadi ya itu. Kenapa? Karena mereka kurang belajar. Calon mempelai mengucapkan qabulnya. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahar az-zahab gitu, 5 gram. Tadi itu ada gitunya. Nah, akhirnya diulang. Diulang diakadkan. Kalau sudah qabil itu sudah sah, terus diulang apa? Sekarang bapak jadi suami istri sudah sekian tahun diulang nikahnya gitu gimana? Meskipun ini baru sebentar, qabil itu sudah sah, ngapain diulang? Nah itu ya. Ini supaya masyarakat tahu gitu ya, bahwa tidak harus mengulang akad nikah meskipun ijab dan qabul itu terputus. Bahkan tadi saya contohkan di dalam Islam yang penting jelas. Tidak ada kerancauan sedikit pun. Misal, yang berbicara itu hanya satu di hadapan satu orang. Kalau saya mengatakan kamu, ya berarti yang di hadapan saya. Gitu ya. Nah, seandainya gitu, apalagi ditambahi disebut nama. Gitu. Aku nikahkan kamu dengan adikku ini. Nah, gitu ya. Cukup gitu toh. Aku nikahkan kamu dengan adikku ini. Gitu. Lalu yang di hadapan yang saya sebut kamu tadi itu gitu, itu mengatakan qabil tu satu gitu toh, itu di dalam Islam sah. Nah itu kalau dikatakan nggak sah itu kalau ada rukun yang nggak ada. Sekarang coba 2 mempelai, ya yang di hadapan saya tadi karena saya yang ngomong kamu tadi itu. Kalau namanya Ali ya kamu, wahai Ali. Nggak pakai wahai Ali kamu ya, sesungguhnya namanya siapa dia itu. Nah, 2 mempelai ada, wali ada, ijab qabul ada gitu. Nah, saksi ya ini ada apa enggak saksinya? Kalau nggak ada ya nggak sah karena itu rukun. Nah, itu harus ada saksi gitu. Nah, mahar silahkan nanti setelah itu disebut mau di situ mau di rumah. Nah, lalu halan kontan. Nih, misalnya di hadapan Pak KUA, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahar 500 milyun. Aku terima nikahnya itu dan kawinnya, bahkan disebutkan secara lengkap misalnya. Qabil tu nikaha wa tazwijaha fulana binti fulana bimahar 100 milyun halan. Aku terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar 100 juta. Apa itu berhenti? Halan, kontannya terputus ya itu. Loh, tadi itu ngomong halannya terputus, diulang nikahnya. Gitu. Itu menunjukkan bahwa gitu harus banyak belajar. Kenapa? Jangankan hanya sekedar menyebut halannya terputus, belum menyebut mahar sama sekali. Akad nikah sudah sah. Nah, yang penting terpenuhi syarat tadi itu. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya gitu. Nah, dan pembahasan kita tadi adalah rukun nikah dan akad nikah gitu ya. Itu yang kita bahas dan insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, nikah itu baru sah. Nikah itu baru sah apabila 5 hal ini ada. Ya, 5 hal ini ada itu. Nah, yang pertama kedua mempelai. Yang kedua wali wanita. Wali dari mempelai wanita. Yang ketiga akad atau ijab qabul.
akad nikah. Jadi walinya mengatakan aku nikahkan kamu. Nah, wali boleh mewakilkan ke KUA, mewakilkan siapa, ke ustadz boleh gitu. Nah, yang menerima harus gitu, mempelai laki-laki. Nah, jadi kembali ya. Langsung kita baca cepat. 2 mempelai. Wali dari wanita. Akad nikah atau ijab qabul. 2 saksi. Mas kawin. Nah, mas kawin ini boleh kontan, boleh hutang, boleh disebutkan belakangan. Nah, tapi ada tambahan kesyaratan sebelum jelas kontan atau jelas hutang gitu, atau jelas mau dibayar kapan jelas itu. Nah, sebelum jelas tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, jelas dulu, jelas 10 juta kontan atau jelas 10 juta saya hutang. Bayarnya kapan? Kalau ada kelonggaran, boleh, yang penting sudah jelas. Nah, itu masalah mas kawin. Nah, adapun gitu, akad nikah itu nama lainnya adalah ijab qabul gitu. Itu harus gitu. Gampangannya wali yang wajib adalah wali. Apabila wali ini entah nggak lancar ngomongnya atau karena sesuatu hal, boleh wali ini mewakilkan ke KUA atau ke ustadz atau ke tetangga atau ke itu boleh. Nah, mungkin itu kesimpulan dari apa yang tadi kita fahami dari tema aslinya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.